Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita akan mengawali dengan sama-sama berdoa ya. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Maju pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Kalau gitu Pak Guru akan cek satu persatu dulu. Amiza Kurnia, Akila Sipa Unnupus, Ayatul Husna, Bilal Junaidi, Dewi Ayu Lestari, Edi Muhtar, Febrian Taufik, Zulkaspi Raipani. Berarti berapa orang yang masuk? 3 ya. Kalau gitu, bagi yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh ya. Nah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, Pak Guru minta Qoriatun Khofizah untuk memimpin, ya. Nah, yang lain silakan berdiri. Aku berdiri jadi pandu hidup Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Apa pelajarannya hari ini dulu? Matematika ya. Nah, di pertemuan minggu sebelumnya itu matematika kita sudah mempelajari apa? Lingkaran ya, bagian-bagian lingkaran dan luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang. Coba sebutkan Pak Guru dulu. Tentunya di kelas 4, di kelas 5 kalian pernah mempelajari bangun ruang. Coba ada bangun ruang apa saja yang kalian ketahui? Ada tabung, apa lagi? Limas, kubus, balok, dul. Nah, dan masih banyak lagi bangun ruang yang lainnya. Nah, tapi saat ini kita akan fokus pada bangun ruang prisma. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama di sini ada gambar apa ini coba? Gambar apa ini? Tenda. Sering kalian melihat tenda? Sering. Gambar yang kedua? Yang ketiga? Nah, kardus kulkas ini ya. Yang keempat? Nah, kapin belok. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan dulu
tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu pertama di sini siswa dapat menjelaskan pengertian prisma. Kemudian mengenali ciri-ciri dan elemen-elemen bangun prisma seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis prisma. Nah, berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Nah, bisa prisma segitiga, segi empat, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menggunakan rumus untuk menghitung volume prisma ya, menghitung volume prisma, serta menerapkannya dalam konsep kehidupan sehari-hari dalam penyelesaian masalah. Ini adalah tujuan yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Nah, sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian penamaannya. Nah, penamaan suatu prisma didasarkan bentuk alas atau sisi bawah dan sisi atas atau tutup atasnya. Nah, ini ketika kita menamakan sebuah prisma. Nah, coba perhatikan lagi kembali gambar sebelumnya. Di sini di gambar ini, di gambar pertama ini kalau kita balik gambar pertama ini, kita balik 90 derajat, kira-kira ini akan membentuk apa? Berarti kalau dibalik yang ini menjadi alas. Ya. Bagian menjadi alas. Nah, apa bentuk alas yang ini kira-kira coba? Segitiga. Maka dinamakan prisma segitiga. Kalau ini, nah ini sudah berdiri kalau ini. Nah, kira-kira apa bentuk alasnya kalau yang ini? Segi empat. Yang ini? Segi empat. Kalau yang ini? Nah, maka nanti ketika kita menamakan sebuah prisma, yang kita perhatikan itu yang ini ya, alasnya. Alas dan tutupnya ini bentuknya sama apa tidak? Sama. Bentuknya sama, yaitu segitiga. Maka dinamakan prisma segitiga. Yang kedua, apa ini? Yang kedua ini segi empat. Coba dilihat bentuk alas dan tutupnya. Apa bentuknya ini? Segi empat. Maka dinamakan prisma segi empat. Yang ini? Segi lima. Nah, dilihat. Bentuk alas dan tutupnya sama, segi lima juga. Yang terakhir? Segi enam. Nah, segi enam. Nah, jadi ketika kita menamakan atau menyebut suatu prisma, yang kita perhatikan pertama itu apa? Sisi alas dan sisi tutupnya. Nah, tergantung bentuknya. Tergantung bentuknya. Nah, perhatikan. Kemudian syarat yang pertama juga itu kalau prisma itu baru dinamakan prisma kalau sisi alas dan sisi atas ini bentuknya sama dan luasnya juga sama. Nah, luasnya juga sama. Bukan hanya bentuknya yang sama. Kalau bentuknya misalnya segitiga, di atasnya segitiga, tapi ukurannya berbeda di atas, apakah bisa dinamakan prisma? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi prisma itu adalah bangun ruang yang apa? Nih, bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Nah, ini kata kuncinya, sejajar dan kongruen. Nah, kalau dia di atasnya ukurannya berbeda, di bawah berbeda, maka dia tidak kongruen. Maka tidak bisa disebut prisma. Nah, selanjutnya.
Di sini kita akan mengenal beberapa sifat-sifat prisma. Ya. Pertama di sini prisma itu memiliki dua sisi yang sejajar dan kongruen. Ya, tadi sudah disebutkan. Prisma ini memiliki dua sisi yang sejajar dan berbentuk sama atau kongruen. Nah, sisi-sisi ini disebut alas dan tutup prisma. Bentuk alas dan tutup prisma dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nah, maksudnya itu bisa dia segi 6, bisa segi 7, bisa segi 8, bisa segi 9, bisa segi 10, dan sebagainya. Ini sifat yang pertama. Nah, sedang sifat yang kedua, di sini sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Nah, apa? Sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Sisi tegak atau bidang lateral prisma berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang ya, tergantung pada jenis prismanya. Nah, semua sisi tegak menghubungkan alas dan tutup prisma. Kemudian 3, rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar. Nah, setiap rusuk yang menghubungkan sisi alas dengan sisi tutup sejajar satu sama lain. Rusuk-rusuk ini membentuk tepi tegak prisma. Nah, tepi tegak prisma. Kemudian yang keempat di sini bidang alas dan tutup sama luas. Nah, luas alas dan tutup pada prisma selalu sama karena bentuknya yang kongruen. Nah, kemudian diagonal bidang. Nah, diagonal bidang dan diagonal ruang. Prisma juga memiliki diagonal bidang pada sisi tegaknya dan diagonal ruang yang menghubungkan dua titik yang tidak bersebelahan pada prisma. Nah, coba diperhatikan dulu. Di sini Pak Guru membawa apa kira-kira ini? Kalau Pak Guru buka seperti ini. Ada yang tahu kira-kira apa ini? Apa? Jaring-jaring prisma. Kalau Pak Guru tutup seperti ini, berarti ini apa ini sebenarnya? Ini apa ini? Prisma segitiga. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi kita sudah membahas mengenai sifat-sifatnya. Coba. Sifat yang pertama apa karena di sana? Dua sisi yang sejajar dan kongruen. Nah, yang mana maksudnya itu sebenarnya di sini? Yang mana? Sisi yang mana? Iya, sisi alas dan sisi atas. Ya, ini yang sejajar. Sejajar dan kongruen. Nah, sifat yang kedua apa? Sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Nah, coba. Sekarang Pak Guru rebahkan ini. Kira-kira kalau kalian melihat ini sepintas, ini apa ini? Yang ini. Apa ini yang ini? Yang ini? Sisi yang ini. Persegi panjang. Yang ini? Sama persegi panjang ini. Nah, sama juga persegi panjang. Makanya di sini sifat yang kedua itu sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, karena seperti ini. Ini kan tadi begini, persegi panjang. Nah, didirikan. Berubah enggak bentuknya? Berubah enggak? Nah, tidak, tetap dia persegi panjang. Walaupun kita dirikan, tetap dia berbentuk persegi panjang. Nah, sifat yang ketiga, rusuk yang sejajar. Nah, yang dinamakan rusuk itu sebenarnya yang ini ya. Pertemuan antar, kita lanjut ke rumus. Nah, setelah kita mengetahui sifat, mengetahui pengertiannya, jaring-jaringnya, maka kita akan Pak Guru akan jelaskan mengenai rumus volume sekarang, ya. Rumus volumenya. Nah, rumus volume prisma. Nah, di sini
rumus volume prisma. Ya. Nah, perhatikan. P sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi. Nah, sementara di sini luas alas sama dengan setengah kali A kali tinggi. Kenapa dia setengah kali A kali tinggi kira-kira ini? Ada yang tahu? Kira-kira rumus apa ini? Yang setengah kali A ini rumus alas apa ini? Rumus alas apa kira-kira ini? Segitiga. Makanya di sini luas alasnya itu menggunakan rumus setengah kali A kali tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau prisma yang lain? Prisma segi 4. Apakah rumus luas alasnya sama? Tidak. Berarti kalau luas alas prisma segi 4 untuk mengukur luas alasnya menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus apa? Hah? Luas segi 4 sih. Kan tadi rumus luas alas ini tergantung bentuk sisi alasnya. Nah, kalau bentuknya segi 4, otomatis rumus luasnya rumus luas segi 4. Sama dengan rumus luas segi 4. Bagaimana kalau segi 5? Nah, kalau segi 5, berarti rumus luas alasnya juga menggunakan rumus luas segi 5. Kan sudah dijelaskan tadi. Tergantung jenis alasnya. Ya. Oke. Kita apa ini? Ice breakingnya apa coba? Oke. Kita main panjang pendek saja kalau dulu. Coba. Sekarang. Kalau kita berdiri. Ya, berdiri. Supaya lebih seru ya. Nah, mungkin kalau duduk makin lemas. Nah, kalau berdiri, Pak Guru cek sekarang. Coba. Ingat, perhatikan. Pak Guru ya. Kalau Pak Guru bilang panjang, tangannya harus ya, pendek, terbalik. Kalau pendek harus oke. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Pendek, panjang. Nah, coba panjang, pendek. Oke. Ada yang salah? Oke, semua benar ya. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan semangat ya. Karena tadi rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi, berarti yang pertama kita cari adalah apa? Luas alasnya dulu. Nah, walaupun rumus volumenya luas alas kali tinggi, tetapi ternyata masih membutuhkan rumus yang lain, yaitu rumus luas alas. Coba. Volume prisma tadi rumusnya apa? P sama dengan luas alas dikali. Pak Guru punya LKPD di sini ya. Punya LKPD. Nah, nanti kalian akan jawab ya. Ya, tetapi sebelum Pak Guru bagi LKPD ini, Pak Guru akan bagikan kelompoknya dulu. Ya. Nah, jadi sekarang ketika membagi kelompok, ketika Pak Guru menyebutkan namanya, silahkan pindah posisi di ya. Pak Guru bagikan dulu dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tapi sebelum Pak Guru bagi LKPD ini,
Di sini juga selain Pak Guru punya LKPD, di sini juga ada model bangun ruang prisma. Nah, ini nanti yang akan diamati ya. Nah, Pak Guru bagi LKPD dulu ya. Nah, tapi jangan ditulis dulu. Nanti. Karena nanti yang akan ditulis di sini adalah hasil pengamatan dari bangun ruang. Oke. Nah, mana kelompok 1? Ini tadi ya, dari sini. Ya, dari sini kelompok 1. Nah, jadinya masing-masing Pak Guru akan bagikan 4 jenis model bangun ruang. 4 model bangun ruang. Nah, silakan dipegang masing-masing satu aja. Oke, jangan berebutan ya. Mana kelompok 2? Nah, ini kelompok 2. Dapatnya sama ya. Ada 4 bangun ruang. Amatilah model-model bangun ruang prisma yang sudah dibagikan, kemudian tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja atau LKPD yang sudah dibagikan. Ya, di LKPD yang sudah dibagikan. Cara pengisiannya yang pertama di sini, yang diamati pertama, nah, nama prisma tersebut. Nah, nama prisma tersebut. Kemudian jumlah titik sudutnya berapa? Oh, ada berapa? Tinggal dihitung. Ya, dihitung pada model yang sudah dibagikan. Kemudian bentuk sisi alas dan sisi atasnya. Nah, dilihat bentuknya apa. Segitiga ya, silakan. Dihitung coba. Siapa yang nulis namanya? Ya, enggak apa-apa. Berarti ini, ya, silakan. Coba dari namanya itu dulu. Namanya. Ya, namanya. Tulis dulu itu makanya. Coba. Apakah jawaban temannya di sini hasil berbeda dengan apa? Hasil pengamatan kalian dicocokkan ya? Nah, ayo. Saya dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengamatan. Pengamatan model bangun ruang prisma. Yang pertama. Nama prisma tersebut adalah prisma segitiga. Jumlah titik sudutnya ada 6. Bentuk sisi alas dan sisi atasnya adalah segitiga. Jumlah rusuknya ada 9. Jumlah seluruh sisinya ada 5. Jumlah sisi tegaknya ada 3. Yang kedua, nama prisma tersebut adalah prisma segi 4. Jumlah titik sudutnya ada 8. Bentuk sisi alas dan sisi atasnya adalah segi 4. Jumlah rusuknya ada 12. Jumlah seluruh sisinya ada 6. Jumlah sisi tegaknya ada 4. Yang ketiga, nama prisma tersebut adalah prisma segi 5. Jumlah titik sudutnya ada. Jadi kesimpulan materi pelajaran kita yaitu prisma segi apa? Bangun ruang prisma. Nah, berarti ternyata bangun ruang prisma itu apa tadi? Bangun ruang prisma itu adalah apa ini? Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Kemudian sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, seperti di kalian yang kalian amati tadi ya. Kemudian ketika memberikan nama, nah ternyata ketika menamakan suatu prisma itu didasarkan pada apa ini? Sisi alas dan sisi atasnya. Kalau bentuknya segitiga, maka namanya apa?
prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka namanya prisma segi empat. Kalau alasnya berbentuk segi lima, maka namanya prisma segi. Kalau alasnya berbentuk segi enam, maka namanya prisma segi enam. Nah, perhatikan. Catatannya di sini. Pada luas alas. Jangan sampai nanti ketika kalian mengukur volume prisma, kemudian ketika mengukur luas alasnya menggunakan rumus ini terus. Ya. Kenapa? Karena ini rumus apa tadi nih? Rumus luas segitiga. Nah, jadinya ketika nanti menghitung luas alas prisma yang lain selain segitiga, jangan gunakan rumus yang ini. Berarti rumusnya apa? Kalau yang kita ukur nanti prisma segi empat, maka apa? Rumus luas alas yang digunakan adalah rumus luas segi empat. Silakan model-modelnya dulu dikumpulkan dan LKPD-nya ditaruh di meja Pak Guru. Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan lanjut mengenai mengukur luas permukaan, ya, luas permukaan prisma. Nah, tapi karena waktu sudah habis, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.